Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara saya meruqyah tempat usaha, toko, warung yang mungkin sering dikira tutup, walaupun padahal warung atau toko kita atau tempat usaha kita selalu buka. Atau juga sering terjadi hal-hal yang tidak wajar. Semisal tempat usaha kita, aura atau suasananya tidak nyaman. Ketika kita di tempat usaha, bawaannya itu ngantuk, padahal tidur kita itu cukup. Dan setiap kita pergi ke tempat usaha kita, bawaannya itu selalu ngantuk. Dan ketika kita keluar dari situ, tiba-tiba mengantuknya itu hilang. Misalnya setelah pulang ke rumah atau ke tempat lain, kita tidak merasa ngantuk sama sekali. Bawaannya itu malas, berat, dan tiba-tiba semacam tidak ada semangat kalau kita berada di tempat usaha kita. Walaupun misalnya atau padahal usaha kita lancar dan berjalan dengan baik. Tentunya hal semacam itu sangat mengganggu kelancaran usaha kita. Atau juga karyawan atau mungkin diri kita sendiri sering merasa sakit-sakitan kalau berada atau bekerja di tempat usaha kita. Sehingga karyawan tentunya akan enggan bekerja dengan kita. Atau juga orang yang bekerja atau karyawan di tempat usaha kita, entah itu toko, warung, dan sejenisnya, sering merasa tidak betah. Sehingga sering gonta-ganti pekerja atau karyawan. Padahal kita sebagai pemilik usaha tersebut melakukan pekerja dengan sebaik mungkin, dan gaji pun selalu lancar. Tentu semua itu sangat tidak wajar. Atau juga pelanggan tiba-tiba berkurang drastis tanpa sebab yang jelas, seakan bawaan pembeli atau konsumen enggan sekali singgah di tempat usaha kita. Atau juga semisalnya kalau warung makan, masakan tidak bertahan lama, tidak seperti sewajarnya, baru dimasak tiba-tiba basi. Atau juga di tempat usaha kita atau karyawan atau pekerja, bahkan mungkin bisa jadi pelanggan atau konsumen, ketika kita berada di tempat usaha kita, sering mencium bau-bauan yang tidak wajar. Bisa bau busuk, bau kotoran manusia atau binatang, dan sejenisnya. Tetapi ketika kita mencari sumbernya, kita tidak pernah atau bisa menemukannya. Dan ini biasanya terjadi di hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu. Lalu mengapa semua ini bisa terjadi? Ini bisa jadi karena beberapa faktor. Pertama, kita mungkin pernah memasang atau menanam atau mengamalkan ilmu-ilmu penglaris yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Semisal memasang atau menanam wafak-wafak tertentu atau jimat-jimat dengan tujuan agar usaha kita laris dan maju. Atau melakukan ritual-ritual, semisal memberikan sesajen kepada khodam atau roh-roh tertentu yang diyakini atau bertujuan sebagai penjaga atau pelindung dan juga untuk penglaris usaha kita. Hal ini tentunya kita sebagai muslim sangat-sangat dilarang dan diharamkan. Mungkin bisa saja dalam jangka tertentu usaha kita lancar, tetapi apabila kita melakukannya dalam jangka yang panjang dan kita sudah terikat kontrak dengan ilmu-ilmu tersebut, sehingga kita akan bertergantungan, ini tentunya akan berefek yang sangat tidak baik buat usaha kita atau tempat usaha kita. Entah itu kepada kita sebagai pemiliknya dan orang-orang atau karyawan yang bekerja di situ. Dan sudah pasti, kita akan jauh dengan kata berkah atau barokah dari hasil apa yang kita dapatkan dari usaha kita. Sehingga terkadang bisa jadi di tempat itu, terkadang sering atau mudah sekali terjadi kesurupan. Dan sering melihat lintasan-lintasan atau bayangan yang berkelebat yang tidak wajar di tempat itu. Dan efeknya, terutama kita sebagai pemilik usaha tersebut, kita akan merasakan berat melakukan ibadah, terutama sholat. Walaupun hati kita sangat sekali ingin. Jadi, apabila kita pernah melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi,
bertobatlah dengan melakukan sholat taubat, sembari memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ambil, gali, bila diperlukan bakar, atau kalau kita takut mengambil jimat-jimat yang sudah terlanjur kita pasang atau kita tanam, kita takut untuk membuangnya karena takut terjadi sesuatu, suruh ustadz atau kiai untuk membuang atau mengambilnya ataupun membakarnya. Tetapi apabila hati kita mantap, tauhid kita kuat, setelah kita melakukan sholat taubat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita ambil, gali, dan membuangnya sendiri, sambil membaca doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita baca terus doa itu, maka insya Allah tidak akan terjadi apa-apa yang membahayakan kita dari akibat kita membuang benda-benda musyrik tersebut. Karena sebenarnya yang menjadikan hal sehingga berefek ke diri kita setelah membuang jimat-jimat tersebut, itu karena hati kita yang masih bimbang, takut, cemas, dan ragu, sehingga bisa membuat celah atau pintu masuk bagi setan untuk mengganggu diri kita setelah kita membuangnya. Tetapi apabila hati kita mantap dan meyakini sepenuhnya bahwa tiada daya dan kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan takut. Ambil, gali, buang sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu selanjutnya, atau faktor selanjutnya, kita sebagai pemilik usaha mungkin pernah atau memiliki ilmu-ilmu seperti susuk atau ilmu-ilmu yang diisi dengan khodam-khodam tertentu yang kita pinta dari orang-orang pintar, atau kita pernah dikasih atau memiliki pusaka-pusaka yang diyakini bisa menarik pelanggan atau penglaris, dan lain-lainnya atau sejenisnya. Dan faktor selanjutnya atau yang terakhir, penyebabnya adalah bisa jadi karena ada kemungkinan tempat kita diganggu atau diguna-guna orang yang iri atau jahat untuk menghancurkan usaha kita. Jadi hal-hal yang tidak wajar yang terjadi di tempat usaha kita itu belum tentu karena diguna-guna atau ada seseorang yang ingin menghancurkan usaha kita. Itu bisa jadi karena amalan-amalan atau ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan ketauhidan. Maka bisa jadi berefek seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah tahu kemungkinannya, penyebab usaha kita bisa terjadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sekarang saya akan membagikan cara meruqyahnya agar usaha kita berkah dan lancar kembali. Caranya adalah siapkan daun bidara secukupnya, bisa disesuaikan dengan tempat usaha kita. Kalau semisal tempatnya luas, harus lebih banyak lagi daun bidaranya. Di sini saya sudah siapkan daun bidara kering yang sudah saya petik, lalu saya jemur. Ini saya keringkan karena ada permintaan dari pasien saya di luar kota, dan akan saya paketkan dengan pengiriman via JNE. Sebenarnya bidaranya tidak harus kering seperti ini ya. Jadi walaupun baru kita ambil, asalkan setelah itu kita cuci bersih, lalu bisa kita gunakan. Karena ini untuk dikirim, ya jadi terpaksa saya keringkan dahulu, agar ketika dikirim tidak berjamur atau kadaluarsa. Karena kalau dalam keadaan daunnya masih basah, kita packing ya, beberapa hari di perjalanan, bisa-bisa busuk daunnya. Dan sering sekali saya memaketkan daun bidara kering ini ya. Tentunya sesuai permintaan, terutama untuk daerah luar kota yang jauh. Ada yang dikirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, dan lain sebagainya. Makanya pohon bidara saya ini tak kunjung membesar atau meninggi, karena tangkainya selalu saya potong ketika saya mengambil daunnya. Karena kalau dipetik langsung, tanpa memotong tangkainya, itu rasanya itu lama ya memetik daunnya. Karena memetik daun ini, kita harus berhati-hati. Karena di tangkainya itu banyak sekali durinya. Ini tangkai yang sudah kering, yang sudah saya panen beberapa hari yang lalu daunnya. Oke, langsung saja ke caranya. Kita siapkan bidaranya, lalu siapkan juga air mentah, air putih yang bersih. Lalu air ini kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Airnya sedikit saja ya. Sebenarnya segini pun
terlalu kebanyakan. Karena ini nanti kita gunakan untuk memerciki daun bidara tersebut. Tentunya kita melakukannya dalam keadaan berwudu ya. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Pertama yang harus kita baca adalah membaca ta'udz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjut kita membaca syahadat. Caranya adalah pertama dengan kita mengepalkan tangan kita seperti ini. Lalu kita membaca syahadat. Ini kita baca 7 kali ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, maka telunjuk kita ini kita celupkan ke air putih mentah yang bersih tadi ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita sambil memutar-mutarkan telunjuk kita ke air tersebut. Dan memutarnya itu harus berlawanan dengan arah jarum jam ya. Oh, ke sini ya, berlawanan arah jarum jam itu ke sini, bukan ke sini. Kita putar dengan berlawanan arah jarum jam. Jadi, kita baca syahadat 7 kali sambil kita memutarkan jari telunjuk kita berlawanan arah jarum jam di air putih bersih ini ya. Setelah kita membacakan syahadat 7 kali selesai, lalu kita angkat telunjuk kita, lalu kita tiupkan ke air ini ya. Cara meniupnya, agar embun ludah kita diusahakan terpercik sedikit ke air ini ya. Jadi bukan diludahi, tapi meniup sambil memercikan air ludah kita sedikit seperti embun. Ini kita tiup sebanyak 3 kali. Caranya seperti ini. Kita dekatkan ke mulut kita, lalu kita tiup. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita membacakan doa Ismul Azam sebanyak 7 kali. Itu sambil telunjuk tangan kanan kita diputar-putarkan berlawanan arah jarum jam. Doanya adalah, Ya Allah, Ya Hakimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya Allah, Ya Hakimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya Allah, Ya Hakimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Ini kita baca, kita ulang-ulang sebanyak 7 kali. Lalu kita tiup 3 kali. Cara meniupnya seperti tadi ya, yang sudah saya contohkan tadi, yaitu kita tiup sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya kita bacakan Bismillah 5 sebanyak 7 kali ya. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini kita baca 7 kali. Setelah selesai membaca 7 kali, lalu kita tiup air ini. Caranya seperti tadi, kita tiup 3 kali ya. Lalu dilanjut dengan kita membacakan sholawat Nabi sebanyak 7 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kita baca 7 kali. Setelah kita selesai membaca 7 kali, lalu kita tiupkan juga ke air ini sebanyak 3 kali. Cara meniupnya sama seperti yang saya contohkan tadi. Lalu selanjutnya kita membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Cara meniupnya ini sedikit berbeda ya, khusus untuk surat Al-Fatihah ini. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ini ditiup ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kita baca 7 kali. Dan setiap kita selesai membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar air ini kita tiup sebanyak 3 kali. Setelah itu dilanjut Fatihahnya sampai selesai. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, jari kita tidak perlu kita putarkan seperti tadi. Jadi kita ambil airnya, lalu kita dekatkan ke mulut kita, lalu kita membacakan surat Al-Fatihah. Saya contohkan caranya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita tiupkan 3 kali. Lalu kita ulang lagi membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sampai 7 kali.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita tiup lagi 3 kali. Jadi seperti itu. Kita baca 7 kali. Setelah selesai kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali. Dan setiap selesai membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tiup airnya 3 kali. Setelah selesai kita lanjut membaca surat Al-Fatihahnya sampai selesai. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Lalu kita lanjut. Lalu selanjutnya air kita letakkan lagi. Kita siapkan jari telunjuk kanan kita. Lalu kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 102 sebanyak 7 kali. Setelah kita selesai membacanya, dan ketika kita membacanya sambil memutar-mutar jari kita berlawanan arah jarum jam, dan setelah selesai kita membacanya 7 kali, lalu kita tiupkan ke air ini sebanyak 3 kali. Cara meniupnya itu seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, sama. Lalu selanjutnya kita bacakan ayat kursi. Ini kita bacakan 7 kali juga. Sambil kita memutar-mutar jari kita berlawanan arah jarum jam. Setelah selesai membaca ayat kursi 7 kali, lalu kita tiupkan ke air ini sebanyak 3 kali. Cara meniupnya juga sama. Lalu kita lanjut membaca surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir, yaitu ayat 284, 285, dan 286. Ini kita baca 7 kali. Sambil kita putarkan jari telunjuk tangan kanan kita di air ini ya. Setelah selesai membacanya, lalu kita tiupkan juga 3 kali ke air putih ini. Cara meniupnya sama. Lalu kita bacakan juga surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali sambil kita memutar jari telunjuk tangan kanan kita. Setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, lalu kita tiupkan juga ke air ini. Cara meniupnya sama ya. Lalu selanjutnya kita bacakan surat Al-Falaq sebanyak 7 kali. Sambil kita juga memutarkan jari telunjuk tangan kanan kita berlawanan arah jarum jam. Setelah selesai membaca surat Al-Falaq 7 kali, lalu kita tiupkan juga 3 kali ke air putih ini. Cara meniupnya sama. Lalu terakhir, kita bacakan surat An-Nas sebanyak 7 kali, sambil kita juga memutarkan jari telunjuk tangan kanan kita berlawanan arah jarum jam. Setelah selesai kita membaca surat An-Nas 7 kali, lalu kita tiupkan ke air putih ini sebanyak 3 kali. Cara meniupnya sama seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, apabila sudah selesai, kita bacakan ayat ruqyah di airnya. Lalu air ini kita gunakan untuk memerciki daun bidara ini ya. Kita perciki. Kita perciki secukupnya ya. Kita aduk-aduk. Jadi bukan disiram ya, tapi kita perciki dengan merata ya. Jangan terlalu basah kuyup, tapi juga jangan terlalu kering. Kita perciki rata. Nah, setelah selesai kita perciki daun bidara ini bisa kita langsung rebus ya. Direbus dengan air secukupnya. Kalau ruangan tempat usaha kita itu luas, agak banyak airnya, nggak apa-apa. Setelah selesai direbus sampai masak, lalu kita angkat. Lalu kita ambilkan garam. Itu bisa garam dapur, atau lebih bagus kalau ada itu garam kasar ya. Garam yang besar-besar itu. Jadi garam itu kita masukkan ke air rebusan daun bidara ini. Kita masukkan, lalu kita aduk-aduk dengan merata. Lalu kita biarkan asapnya itu menguap ya di tengah ataupun depan, bukan di depan di teras ya, tapi di ruang depan tempat usaha kita. Biarkan dia menguap. Ini sebenarnya bisa dilakukan di malam hari ya, agar sedang tidak beraktivitas ya. Jadi harus tenang, harus sepi ya. Nah, setelah airnya sudah dingin, ini bisa kita gunakan airnya untuk mengepel seluruh ruangan tempat usaha kita. Kecuali WC dan tempat mandi ya, ini jangan. Jadi kita pel semuanya, ruang tengah, ruang dapur, teras, kita pel. Kaca bila perlu. Lalu, daunnya ini kita ambil. Daunnya ini kita ambil ya. Setelah airnya udah kita gunakan, sisa daunnya ini kita ambil. Lalu kita galikan lubang sekitar 1 jengkal. Lalu kita tanam rebusan daun bidara ini di depan tempat usaha kita. Seperti itu. Tetapi karena daun bidara saya ini akan dipaketkan, jadi ini tidak langsung saya pakai ya.
Maksudnya tidak langsung saya pakai untuk meruqyah. Biarkan daun bidara ini kering dulu. Tapi kalau untuk dipaketkan atau untuk seseorang, biarkan daun bidara ini kering dulu, baru kita bungkus ya, baru kita kirimkan. Tetapi kita mengeringkannya itu tidak boleh dijemur. Biarkan dia kering sendiri tanpa dijemur dengan matahari. Karena ini pun kita percikan air pun hanya sedikit ya, asal merata ya. Biarkan dia kering dulu, baru kita paketkan. Dan bisa digunakan oleh orang agar tujuan usahanya itu lancar, seperti itu. Dan usahakan ketika kita selesai melakukan cara ruqyah ini, ketika kita membuka toko kita dan hendak menutup toko kita atau tempat usaha kita, biasakan kita membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas minimal satu kali ya. Jadi ketika kita sedang membuka usaha kita, baca surat itu. Ketika kita mau menutup usaha kita, tempat usaha kita juga baca surat-surat itu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah berkah.